Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cici Sumiati. Di sini kita akan membahas tentang teks cerita fantasi. Sebelum kita lanjut ke materi, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, memahami pengertian teks narasi atau cerita fantasi. Yang kedua, menjelaskan ciri-ciri dan jenis-jenis teks cerita fantasi. Yang ketiga, mengidentifikasi jenis cerita fantasi. Kalian pasti pernah menonton film fiksi seperti Harry Potter, Transformer, cerita fabel, Si Kancil, cerita rakyat, Lutung Kasarung. Nah, itu semua adalah cerita fantasi. Apa sih cerita fantasi itu? Teks cerita fantasi adalah cerita fiksi yang bergenre fantasi atau dunia imajinatif yang diciptakan penulis. Cerita fantasi merupakan salah satu genre cerita yang sangat penting untuk melatih kreativitas. Teks cerita fantasi terbagi menjadi dua, yaitu fantasi aktif, yaitu fantasi yang dikendalikan oleh pikiran dan kemauan. Contohnya, seorang perancang, pelukis, dan penulis. Selanjutnya, ada fantasi pasif, yaitu fantasi yang tidak dikendalikan. Jadi, seolah-olah orang yang berfantasi hanya pasif sebagai wadah atau sebagai tanggapan. Contohnya, yaitu melamun. Lalu, ciri-ciri teks cerita fantasi. Yang pertama, ada keajaiban atau keanehan atau kemisteriusan. Cerita mengungkapkan hal-hal supranatural atau kemisteriusan, kegaiban yang tidak ditemui dalam dunia nyata. Cerita fantasi adalah cerita fiksi bergenre fantasi atau imajinatif yang diciptakan penulis. Pada cerita fantasi, hal yang tidak mungkin menjadi biasa. Tokoh dan latar diciptakan penulis tidak ada di dunia nyata atau modifikasi dunia nyata. Tema fantasi adalah magic, supranatural, atau futuristik. Yang kedua, ide cerita sederhana. Ide cerita terbuka terhadap daya khayal penulis, tidak dibatasi oleh realitas atau kehidupan nyata. Ide juga berupa irisan dunia nyata dan dunia khayal yang diciptakan pengarang. Ide cerita terkadang bersifat sederhana, tapi mampu menitipkan pesan yang menarik. Tema cerita fantasi adalah magic, supranatural, atau futuristik. Contoh pertempuran Komodo dengan siluman serigala untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Petualangan di balik pohon kenari yang melemparkan tokoh ke zaman Belanda, zaman Jepang, kegelapan karena tumbukan meteor, kehidupan saling cuek dalam dunia teknologi canggih pada tahun 100 mendatang. Yang ketiga, menggunakan berbagai latar, lintas waktu, dan ruang. Peristiwa yang dialami tokoh terjadi pada dua latar, yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari. Alur dan latar cerita fantasi memiliki kekhasan. Rangkaian peristiwa cerita fantasi menggunakan berbagai latar yang menerobos dimensi ruang dan waktu. Misalnya, tokoh Nono bisa mengalami kejadian pada beberapa latar, atau latar waktu liburan di Yuligi
latar zaman Belanda, dan sebagainya. Jalinan peristiwa pada cerita fantasi berpindah-pindah dari berbagai latar yang melintasi ruang dan waktu. Selanjutnya, tokoh unik atau memiliki kesaktian. Tokoh dalam cerita fantasi bisa diberi watak dan ciri yang unik yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh memiliki kesaktian-kesaktian tertentu. Tokoh mengalami peristiwa misterius yang tidak terjadi pada kehidupan sehari-hari. Tokoh mengalami kejadian dalam berbagai latar waktu. Tokoh dapat ada pada setting waktu dan tempat berbeda zaman, atau bisa waktu lampau, atau waktu yang akan datang, atau futuristik. Selanjutnya ada bersifat fisik atau mengarah ke fiksi. Cerita fantasi bersifat fiktif atau bukan kejadian nyata. Cerita fantasi bisa dipahami oleh latar nyata atau objek nyata dalam kehidupan, tetapi diberi fantasi. Misalnya, latar cerita dan objek cerita Udi Agustono diilhami hasil observasi penulis terhadap Komodo dan Pulau Komodo. Tokoh dan latar difantasikan dari hasil observasi objek dan tempat nyata. Demikian juga Joko Leono memberi fantasi pada fakta kota Windy atau Blitar, zaman Belanda, Gunung Kelut. Yang terakhir ada bahasa atau penggunaan sinonim dengan emosi yang kuat. Penggunaan sinonim dengan emosi yang kuat dan variasi kata cukup menonjol. Bahasa yang digunakan variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan atau bukan bahasa formal. Lalu, kita masuk pada jenis-jenis teks cerita fantasi. Cerita fantasi total dan cerita fantasi irisan. Jenis cerita fantasi berdasarkan kesesuaiannya dalam kehidupan nyata ada dua kategori, yaitu fantasi total dan fantasi sebagian atau irisan. Pertama, kategori cerita fantasi total berisi fantasi pengarang terhadap objek tertentu. Pada cerita kategori ini, semua yang terdapat pada cerita semua tidak terjadi dalam dunia nyata. Misalnya, cerita fantasi Nagata itu total fantasi penulis. Jadi, nama orang, nama objek, nama kota benar-benar rekaan pengarang. Yang kedua, cerita fantasi irisan atau sebagian yaitu cerita yang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata. Menggunakan nama tempat yang ada dalam dunia nyata atau peristiwa pernah terjadi pada dunia nyata. Terakhir, cerita fantasi sezaman dan cerita fantasi lintas waktu. Berdasarkan latar cerita, cerita fantasi dibedakan menjadi dua kategori yaitu latar lintas waktu dan latar waktu juga sezaman. Latar sezaman berarti yang menggunakan satu masa atau fantasi masa kini, fantasi masa lampau, atau masa yang akan datang atau futuristik. Latar lintas waktu berarti cerita fantasi menggunakan dua latar waktu yang berbeda. Misalnya, masa kini dengan masa prasejarah, masa kini dan 40 tahun mendatang atau futuristik. Demikian penjelasan tentang pengertian, ciri-ciri, dan jenis-jenis teks cerita fantasi. Untuk tugas, silahkan cek di kolom deskripsi. Materi hari ini saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di minggu depan.